Jangan sampai gini, PJ terpilih nanti malah dia masih merancang dan masih meraba kira-kira Banten mau dibawa kemana. Ini yang repot. Ini agak repot. Jadi kita sudah harus tahu atau mendapatkan PJ itu betul-betul orang yang cungin langsung bekerja. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Bincang Haris. Selamat pagi semuanya. Semoga semua kolega, rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali di bulan Syawal ini, setelah kita satu bulan yang lalu Ramadan, izinkan kami segenap kru dan termasuk saya pribadi dan kru kreatif dari Bincang Haris mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Kami meminta keikhlasan untuk dimaafkan secara lahir dan batin. Ya, mengawali pasca libur Idul Fitri ini ada berita atau perkembangan yang sangat menarik terkait dengan bukan hanya di Provinsi Banten tapi di Indonesia, yaitu terkait dengan akan segera berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2022 ini, yang pada saat itu memang pilkadanya 2017. Nah, yang menarik, mungkin sebagian juga kalangan sudah paham bahwa tidak ada pilkada di 2022 ini dan akan ada pilkada nanti di 2024, yaitu pas pemilu serentak, di mana kalau tidak salah di bulan Februari itu pilpres dan pemilu. Kemudian untuk pilkada gubernur, pemilihan gubernur, kemudian pilwalkot dan pilbub, pemilihan bupati itu ada di bulan Oktober atau November 2024. Sehingga akan terjadi kekosongan kekuasaan atau tidak ada gubernur kurang lebih 2,5 tahun lebih, ya 2,5 tahun lebih. Nah, karena tidak dimungkinkan, maka tidak ada pilkada, tidak dimungkinkan, maka akan ditunjuk PJ atau pelaksana jabatan. Ya. Nah, yang menarik memang di sini salah satunya di Banten, di mana sudah sangat kencang sekali isu-isu yang berkeliaran atau berseliweran di media sosial, di media online, di berita dan sebagainya. Siapa sosok pengganti atau siapa yang nanti akan menjadi PJ di Provinsi Banten? Yang kurang lebih 2,5 tahun nanti, 2,5 tahun akan menjabat jadi PJ di Banten. Ini sampai hari ini kita masih menjadi misteri karena belum ditentukan siapa yang menjadi PJ-nya. Ya, proses penentuan sendiri ini merupakan hak prerogatif dari presiden sendiri, nanti akan ditunjuk langsung oleh presiden, dan siapapun orangnya kita berharap orang yang tepat yang akan memimpin Banten selama 2,5 tahun ke depan sampai terlaksananya pilkada dan ditentukannya gubernur dan wakil gubernur definitif. Nah, isu ini semakin kencang ketika terakhir pada sebelum Ramadan, ya, berarti kira-kira di bulan Maret kemarin, ya, Maret April, ini karena Pak Gubernur yaitu Pak Wahidin Halim dan Pak Wakil Gubernur Pak Andika Hazrumi ini sudah mengirimkan surat permohonan pemberhentian melalui rapat sidang paripurna di DPRD Provinsi Banten, mengirim surat permohonan pemberhentian dari jabatan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Nah, sederet nama itu sudah santer disebutkan, yang mungkin beberapa kolega juga mengundang saya dalam sebuah diskusi dan ajang diskusi lainnya di luar forum online ini. Sering bertanya-tanya kira-kira siapa yang tepat untuk menjadi PJ Gubernur Banten. Sederet nama sudah banyak muncul, mulai dari nama-nama dari Dirjen Otda, kemudian nama yang paling santer juga Sekda Banten yang muncul juga, kemudian ada dari staf kementerian, kemudian ada wakil staf kementerian, kemudian dari inspektorat dan sebagainya, inspektorat dirjen dan sebagainya, irjen dan brigjen, bahkan polisi-polisi yang aktif yang berpangkat irjen maupun brigjen di sini yang saya baca ini sudah santer namanya disebutkan. Namun menariknya sampai hari ini kita juga masih, atau bahasanya kalau di Banten tuh goib ya, masih goib, masih belum
terlihat belum teraba kira-kira siapa yang layak dan tepat untuk menduduki posisi itu. Nah, di luar itu sebelum ke sana banyak pertanyaan yang muncul kepada kita, terutama di luar forum diskusi online ini. Ada yang menyebutkan bahwa apakah boleh polisi dan TNI aktif itu untuk menjabat menjadi PJ? Ya, tentunya ini kita harus mengacu pada peraturan undang-undangnya atau undang-undangnya, undang-undang mana yang mengatur untuk itu. Nah, undang-undang yang mengatur untuk penunjukan PJ ini, baik penunjukan tentang gubernur, wali kota, dan pemilihan wali kota dan pemilihan bupati, itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, disebutkan secara rinci dan detail dalam peraturan tersebut, dan dalam undang tersebut tertulis dengan jelas bahwa untuk menjadi gubernur, PJ gubernur, minimal itu jabatannya JPT Madya, atau dan untuk PJ bupati dan wali kota itu bisa diambil dari JPT Pratama. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud JPT Madya dan JPT Pratama, karena banyak yang masih awam dan belum paham secara kontekstual dan secara arti konsep yang sesungguhnya terkait dengan JPT Madya dan JPT Pratama ini. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa yang disebut yang disebut JPT Madya, JPT itu jabatan pimpinan tinggi Madya. Yang disebut jabatan pimpinan tinggi Madya yaitu meliputi sekretaris jenderal kementerian. Jadi ada beberapa jenis nih yang bisa masuk dalam kategori jabatan JPT Madya ini. Jadi yang secara undang-undang tersebut menyebutkan siapa yang layak untuk menduduki jabatan PJ gubernur tadi. Maka syarat-syarat menurut undang-undang tersebut, yang pertama, kalau untuk gubernur yaitu memiliki jabatan, yang dimaksud yaitu jabatan pimpinan tinggi Madya. Nah, siapa saja yang bisa mengisi itu, yang memiliki jabatan pimpinan tinggi Madya? Meliputi yang pertama, jabatannya itu sekretaris jenderal kementerian. Sekjen kementerian ini otomatis dia para pejabatnya ini atau eselon 1 ini sudah memiliki jabatan tinggi Madya. Ya, kemudian ada sekretaris kementerian, boleh sekretaris kementerian juga, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non struktural, direktur jenderal, kemudian deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. Di sini sudah ada juga termasuk sekretaris daerah provinsi, sekda provinsi. Otomatis wajar saja nama yang muncul hari ini dikait-kaitan namanya terkait dengan jabatan PJ Gubernur Banten. Salah satu yang mencuat yaitu nama sekda provinsi Banten atau yang setara lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bisa tidak jabatan polisi atau TNI aktif untuk menjabat jadi PJ gubernur? Nah, sesuai dengan hal tersebut, maka saya merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau terkait dengan Undang-Undang Kepolisian. Disebutkan bahwa jika anggota kepolisian tersebut, bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, boleh dia untuk menjabati jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian dan memang betul-betul dibutuhkan keahlian dan kepakarannya. Jadi syaratnya kalau polisi aktif dan TNI aktif itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan kalau polisinya dan TNI-nya
yang memiliki jabatan tadi ini mengundurkan diri terlebih dahulu atau pensiun dari dinas kepolisian atau TNI tadi. Ya, kalau kepolisian ya, dari pensiun dari dinas kepolisian. Nah, kemudian jadi jelas ya, yang dimaksud terkait dengan jabatan di luar kepolisian ini adalah jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasar penugasan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi bagi polisi aktif, bagi yang ingin menjadi PJ Gubernur di Banten, ingin mencalonkan diri atau namanya masuk bursa dalam pencalonan PJ Gubernur Banten, yang mungkin hari ini sudah ada di nama-namanya sudah ada di Kemendagri dan di Presiden, tentunya di meja Presiden sedang dalam perbincangan dan diskusian sehingga nanti akan dipilih yang tepat, maka harus wajib pensiun dan mengundurkan diri dari dinas kepolisian. Nah, selanjutnya yang menarik dalam diskusi kita saat ini yaitu siapa yang tepat untuk memimpin Banten 2 tahun setelah ini. Saya melihat beberapa kawan-kawan menulis di media sosial, bukan hanya untuk di Banten ya, terkait dengan penunjukan PJ Gubernur ini. Ada berapa yang saya baca dalam tulisan-tulisan di media sosialnya, terutama dari Twitter, kemudian Facebook atau Instagram, yang merilis bahwa enaknya jadi PJ gitu kan, PJ Gubernur tanpa pilkada 2 tahun setengah menjabat, sedap gitu. Ada juga yang ngomong gitu. Kemudian ibarat mendapat durian runtuh, tanpa pilkada, tanpa mengeluarkan ongkos yang besar, tapi menjadi gubernur selama 2 tahun setengah, sedap, wangi. Itu juga banyak juga yang berbicara seperti itu. Nah, kita dalam konteks itu sebetulnya yang menjadi diskusi kita memang siapa sosok yang tepat di sini untuk memimpin PJ Gubernur Banten. Kita fokusnya di Banten, siapa yang tepat. Saya tidak punya hak menyebut nama, karena nanti kalau saya menyebut nama disangkanya tendensius. Yang kedua, disangkanya saya memang dianggapnya bagian dari perancangan sistem politik. Bukan, jauh dari itu ya, tidak sampai ke sana. Saya tidak punya kapasitas dan punya keahlian untuk menyebut nama, disangkanya nanti jadi dukun juga, tidak. Nah, namun minimal kita sebagai publik, sebagai masyarakat, kita bisa melihat minimal kriteria yang wajib ada untuk jadi PJ Gubernur Banten. Yang pertama, kriterianya ada beberapa hal kriteria, mungkin banyak kriteria-kriteria yang ada. Yang pertama, saya berharap sekali kriteria yang pertama ini yang menjadi PJ Gubernur Banten ini merupakan orang yang paham dan tahu tentang peta masalah di Banten. Jadi betul-betul tahu permasalahan di Banten itu apa, peta permasalahannya apa. Ini mereka sangat menguasai. Bukan berbicara pada isu, tapi sudah berbicara pada data. Misalkan yang dibangun yaitu dia paham terkait dengan ada berapa APBD Banten. Ini bisa di-search, bisa kita cari tahu. Tapi APBD Banten saat ini apakah sudah bisa menjawab tantangan pembangunan di Banten, masalah-masalah di Banten dan sebagainya. Disinkronkan dengan kajian-kajian ilmiah, diukur, ya kan? Saya berharap PJ yang terpilih ini bisa mengejawantakan itu. Jadi dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya mendapat kepercayaan publik untuk 2 tahun setelah ini, terutama kepercayaan publik masyarakat Banten. Nah, selanjutnya pertama masalah tadi dituangkan dalam rancangan skala prioritas, mengacu pada skala prioritas pembangunan yang 5 tahun lalu merupakan janji-janji dari gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih yaitu Pak Wahidin Halim dan Pak Andika Hazbumi. Mana hal-hal yang belum terrealisasi, maka kejar menjadi skala prioritas untuk terrealisasi. Bagi yang sudah ditingkatkan dan bagi yang belum, bagaimana pola untuk mengejar supaya terrealisasi. Peta-peta masalah di Banten baik secara pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pembangunan ekonomi, yang paling terpenting yaitu reformasi birokrasi. Karena penyakit utama dalam pembangunan, terhambatnya proses pembangunan dan sebagainya, memang reformasi birokrasi. Ya kan, reformasi birokrasi ini menjadi PR yang masih sangat dominan karena
kita ketahui bersama, porsi untuk menjabat di jabatan banyak sekali yang tidak tepat atau banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul karena birokrasi yang ada ini masih orientasinya kepada anggaran. Jadi ketika ingin bekerja, menjalankan sebuah program, anggarannya nggak berjalan. Anggarannya tidak ada, tidak berjalan. Nah ini ke depan tidak lagi berpikir pada sebuah anggaran saja. Anggaran memang penting, tapi lebih penting yaitu berbicara pada impact-nya apa, benefit-nya apa, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, yaitu pihak swasta, pihak perguruan tinggi, teknokrat, dan sebagainya. Melalui kita kerjasama dengan para relawan, pada sukarelawan, saya yakin masih banyak poin-poin yang secara kecil-kecil ini bisa dibenahi tanpa banyak menggunakan anggaran pemerintah, tapi menggunakan kolaborasi dan kerjasama. Jadi jangan terpaku lagi pada anggaran. Ini yang saya harapkan. Nah, pola yang kedua, pola yang pertama tadi kriteria pertama yaitu memahami betul peta masalah di Banten, kriteria pertama. Kriteria yang kedua, PJ yang terpilih nanti harus paham terkait dengan kultur di Banten, budaya di Banten. Yang kita tahu Banten itu memiliki budaya-budaya yang sangat eksotis, sangat kaya akan kebudayaan, sangat memiliki ciri khas tertentu terkait dengan kebudayaan. Baik budaya birokrasinya yang harus dipahami, kemudian budaya masyarakatnya, kemudian budaya lingkungannya, budaya pariwisata, kemudian kebudayaan lainnya, kearifan lokalnya dan sebagainya. Dan ini PJ yang terpilih nanti harus paham terkait dengan hal ini. Nah, itu kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga yaitu berbicara pada memahami geopolitik dan sosial di Banten. Kenapa geopolitik dan sosial di Banten ini sangat harus dipahami oleh PJ yang akan dilantik? Karena PJ Gubernur Banten ini dia punya tugas utama yaitu berhasil mensukseskan, bukan suksesi kepemimpinan ya, bukan, berhasil mensukseskan sampai nanti terpilihnya gubernur dan wakil gubernur definitif. Yang lagi saya bilang, maka peta politik, geopolitik dan sosial di Banten ini harus sangat dipahami oleh PJ terpilih nanti. Hal ini untuk agar bisa akselerasi kecepatan pembangunan, akselerasi gerak kerjanya ini sudah selesai. Jangan sampai gini, PJ terpilih nanti malah dia masih merancang dan masih meraba kira-kira Banten mau dibawa kemana. Ini yang repot. Ini agak repot. Jadi kita sudah harus tahu atau mendapatkan PJ itu betul-betul orang yang cungin langsung bekerja. Jadi ketika dia ditunjuk jadi PJ Gubernur Banten, karena tanggal 12 Mei besok ini sudah habis. 12 Mei 2022 ini resmi Pak Gubernur Wahidin Halim dan Pak Wakil Gubernur Banten Andi Hajrumi ini sudah resmi, sudah tidak lagi menjabat nanti menjadi gubernur dan wakil gubernur pasca 12 Mei ini. Sehingga tanggal 13 Mei kita berharap sudah ada PJ yang definitif ditunjuk oleh presiden tersebut sudah langsung bekerja, sudah tune in, sudah langsung bekerja. Apa yang PR yang langsung dilakukan, pekerjaan yang langsung dilakukan ini yang harus segera dibenahi dan langsung ibaratnya kalau kita bahasa anak-anak gaul itu, anak bahasa lingkungan yaitu tancap gaspol gitu kan, langsung gaspol. Jadi jangan sampai ditanya Pak PJ apa yang akan di pembangunan di Banten bagaimana? Karena saya baru menjabat, saya harus mempelajari terlebih dahulu dan sebagainya. Telat kalau mempelajari sambil berjalan. Ya kan? Harusnya PJ yang ketika Anda sudah mencalonkan diri dan namanya sudah masuk dalam bursa PJ-nya itu sudah dari sekarang sudah harus paham PR di Banten seperti apa. Ya. Kriteria keempat, saya mungkin hanya menyebut sampai kriteria keempat, yaitu tadi yang pertama berbicara kepada memahami peta masalah di Banten. Semua peta masalah di Banten paham, terutama bagaimana pola pembangunannya. Yang kedua tadi paham pada kultur budaya di Banten. Yang ketiga geopolitik dan sosial yang ada di Banten. Yang keempat, PR yang keempat yaitu PJ, yaitu bagaimana hari ini bisa menselaraskan pembangunan nasional dengan Banten, terutama terkait dengan hari ini pasca pandemi kita ya,
walaupun kita hari ini masih pandemi, kita berharap proses akselerasi percepatan pembangunan terutama sektor-sektor ekonomi real ini bisa segera diselesaikan, ya kan? Caranya tadi, makanya saya bilang bisa poin 2, 3, dan 4 jika poin yang pertama bisa selesai, yaitu memahami peta masalah di Banten. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, pengangguran, angkatan kerja, kemudian terkait dengan bagaimana pembangunan masa depan terkait dengan kecerdasan buatan, intelijensia, kemudian pembangunan yang terkait dengan dunia internet dan sebagainya, ini bisa tercapai. Nah, harapan kita semua saya kira sama seperti itu, dan semoga Bapak Presiden Joko Widodo bersama Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian ini akan memilih pemimpin di Banten, PJ Gubernur Banten ini orang yang tepat, orang yang bisa bekerja, dan orang yang bisa diterima oleh masyarakat Banten. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di diskusi lainnya. Salam sehat, salam sukses, dan semoga diskusi ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika diskusi ini banyak menyinggung atau terjadi kesalahan atau menyinggung perasaan orang lain. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai ketemu di bincang-bincang hari selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.